Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Masjid Nabawi, saat fajar mulai merekah dan suara azan berkumandang, memanggil umat untuk menunaikan ibadah sholat subuh, Khalifah Umar bin Khattab bersiap memimpin jamaah. Dengan langkah mantap, ia melangkah ke depan, merasakan tanggung jawab besar yang diembannya. Di dalam hati, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk terus memimpin umat dengan adil. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umat ini, bisiknya dalam doa sebelum mengangkat takbir. Namun ketenangan itu segera pecah ketika Abu Lu'lu'ah al-Mujusi, budak Persia yang dipenuhi kebencian, menyerang dari belakang, menusukkan pisau tajamnya ke tubuh khalifah. Umar pun terjatuh, darahnya mengalir deras, menciptakan kepanikan di dalam masjid. Kisah Umar bin Khattab dimulai jauh sebelum momen penting ini. Di tengah riuhnya kehidupan di Mekah, ketika matahari menyinari pasir-pasir padang, seorang pemuda kuat bernama Umar mulai menyadari ketidakadilan yang mengakar dalam masyarakatnya. Lahir dalam keluarga Quraisy yang terhormat, Umar memiliki posisi sosial yang baik, namun hatinya dipenuhi ambisi untuk mencari kebenaran. Sejak kecil, Umar dikenal sebagai sosok yang berani dan berkepribadian keras. Tetapi di balik semua itu, ia merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh tradisi jahiliyah yang ada. Umar tumbuh menyaksikan berbagai bentuk penindasan, terutama terhadap kaum lemah, perempuan, dan para budak. Dalam benaknya, ia merasa bahwa masyarakat membutuhkan perubahan. Tetapi ia terikat pada ikatan tradisi yang tak bisa dihindarinya. Ketika berita tentang Nabi Muhammad yang mengaku sebagai utusan Allah mulai menyebar, Umar merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia melihat Nabi Muhammad sebagai ancaman bagi status quo dan kekuasaan kaum Quraisy. Suatu hari, dengan pedang terhunus, Umar bertekad untuk menghentikan penyebaran ajaran Islam. Dalam perjalanan menuju rumah Nabi Muhammad, niatnya dipenuhi dengan amarah. Namun dalam perjalanan, ia mendengar bahwa saudarinya, Fatimah, dan suaminya sudah memeluk agama baru. Rasa marahnya semakin membara. "Jika aku menemui mereka, akan kubunuh mereka," geramnya dalam hati, bertekad untuk melawan apa yang ia anggap sebagai pengkhianatan. Ketika Umar tiba di rumah saudarinya itu, ia mendapati mereka sedang membaca Al-Quran. Dalam suasana penuh emosi, ia menyerang, tetapi Fatimah dengan berani menghadang. "Wahai Umar, dengarlah ayat-ayat Allah ini sebelum kau melukai kami." Terdorong oleh ketulusan saudarinya itu, Umar mendengarkan dan hatinya mulai bergetar. "Apa yang kau baca?" tanyanya suara penuh dengan keraguan. "Ini adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad," jawab Fatimah, wajahnya pun penuh dengan harap. Akhirnya Umar memutuskan untuk menemui Nabi Muhammad sendiri. Dengan langkah pasti, ia mendekati rumah Nabi. "Wahai Muhammad, apa yang kau ajarkan?" "Aku mengajarkan tauhid untuk menyembah Allah yang Esa," jawab Nabi dengan tenang. Kebencian Umar mulai pudar, tergantikan oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami. Dalam pertemuan itu, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan secara resmi memeluk Islam. "Aku ingin menjadi salah satu dari orang-orang yang membela Islam," ucapnya penuh dengan semangat. Sejak saat itu, Umar bin Khattab berubah menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Keberanian dan kepemimpinannya menjadikannya salah satu pilar utama dalam perkembangan Islam. Dalam setiap pertempuran, Umar selalu di garis terdepan, berjuang untuk membela ajaran yang ia cintai. Umar menjadi pelindung bagi Nabi Muhammad dan kaum muslim.
Dalam Perang Badar, ketika umat Islam menghadapi musuh yang jauh lebih besar, Umar berdiri teguh di samping Nabi, memperlihatkan keberaniannya dan dedikasinya yang luar biasa. Ia juga berperan penting dalam Perang Uhud. Meskipun banyak sahabat yang gugur, ia tetap berjuang tanpa gentar, menunjukkan komitmennya untuk melindungi ajaran Islam. Tahun-tahun pun berlalu, dan setelah wafatnya Nabi Muhammad, Umar terpilih sebagai khalifah. Ia dikenal sebagai sosok yang adil, tegas, dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Islam menyebar ke berbagai wilayah. Banyak keadilan ditegakkan, dan negara yang bersatu terbentuk. Di era kepemimpinannya, Umar dikenal sebagai seorang reformasi yang sangat penting bagi masyarakat. Ia memperkenalkan sistem perpajakan yang adil, memberikan perhatian khusus kepada kaum duafa dan orang-orang miskin, serta membangun infrastruktur yang membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun di balik semua keberhasilannya, ada tantangan dan ancaman yang terus mengintai. Umat Islam yang baru saja meraih kemenangan menghadapi konflik internal dan ancaman dari luar yang mencoba menggoyahkan persatuan yang telah dibangun. Umar dengan kebijaksanaannya berusaha merangkul semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas negara. Suatu pagi yang tenang saat fajar mulai merekah, Umar bersiap untuk memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Dengan langkah mantap ia memasuki masjid, merasakan tanggung jawab besar di pundaknya. Ia mengenakan jubah sederhana, simbol kesederhanaan dan kepemimpinan yang merakyat. Ketika suara azan berkumandang, Umar mengangkat takbir, menandakan dimulainya sholat. Namun ketenangan itu segera pecah ketika Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, budak Persia yang dipenuhi kebencian, menyerangnya dari belakang, menusukkan pisau tajamnya ke tubuh khalifah. Umar pun terjatuh, darahnya mengalir deras, menciptakan kepanikan di dalam masjid. "Amirul Mukminin!" teriak Abdurrahman bin Auf berlari menghampiri Umar. Meski dalam kondisi kritis, ia masih mampu mengingatkan sahabat-sahabatnya. "Jagalah keadilan. Aku pergi, tetapi ajaran ini harus tetap hidup." Dengan suara lemah, Umar menatap Abdurrahman. "Beritahu umatku bahwa aku pergi dalam keadaan menyerah kepada Allah. Jangan biarkan kebencian menguasai hati kalian." Mendengar kata-kata Umar, para sahabat pun terdiam. Mereka tahu bahwa Umar bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga pelindung dan teladan bagi mereka. "Umar, kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Jangan khawatir, kami akan membalas perbuatan ini." Abdurrahman berusaha menenangkan, tetapi air matanya menetes di pipi Umar. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Umar berpaling ke sahabatnya. "Apa yang kau lakukan setelah ini?" "Kami akan tetap menjaga Islam, ya Amirul Mukminin," jawab Abdurrahman penuh haru. Kematian Umar bin Khattab meninggalkan duka yang mendalam di hati umat Islam. Namun semangat dan ajarannya akan terus hidup, menginspirasi generasi setelahnya. Dalam setiap doa dan zikir yang dibacakan, Umar akan selalu dikenang sebagai pahlawan sejati dalam sejarah Islam. Sosok yang tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi juga dengan cinta dan pengorbanan. Kematian Umar bukanlah akhir, tetapi sebuah awal bagi kebangkitan jiwa dan semangat untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Di tengah kesedihan yang melanda, umat Islam bersumpah untuk melanjutkan perjuangan yang telah dibangun oleh khalifah mereka, menjadikan kisahnya sebagai teladan sepanjang masa. Berikut ini adalah kesimpulan singkat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad dan khalifah kedua dalam sejarah Islam, yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan tegas. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 584 di Mekah. Ia berasal dari suku Quraisy
dan dikenal sebagai seseorang yang kuat dan berani. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai sosok yang keras dan pemimpin suku. Yang kedua, Umar awalnya merupakan salah satu penentang keras Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Namun, setelah mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh saudari perempuannya, Fatimah, ia merasa tergerak dan akhirnya memeluk Islam. Konversinya menjadi momen penting karena Umar dikenal sebagai sosok yang berani dan mampu memberikan dukungan yang kuat bagi kaum muslim. Yang ketiga, setelah wafatnya Khalifah pertama Abu Bakar, Umar terpilih menjadi Khalifah kedua. Masa kepemimpinannya yaitu sekitar tahun 634 hingga 644 Masehi, ditandai dengan ekspansi besar-besaran wilayah Islam, termasuk penaklukan Persia dan sebagian wilayah Bizantium. Ia dikenal dengan gelar Amirul Mukminin, yaitu penguasa orang-orang beriman. Yang keempat, reformasi dan kebijakan. Umar melakukan banyak reformasi penting selama masa pemerintahannya. Ia memperkenalkan sistem administrasi yang lebih baik, mengatur perpajakan, mendirikan berbagai lembaga, dan memberi perhatian khusus kepada kaum du'afa serta orang-orang miskin. Ia juga dikenal dengan kebijakannya dalam menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Yang kelima, Umar bin Khattab meninggal dunia pada tahun 644 Masehi setelah dibunuh oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi dari Persia saat ia sedang memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Kematian Umar meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Islam, namun ajarannya tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Yang keenam, Umar bin Khattab dikenang sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Ia dianggap sebagai teladan dalam kepemimpinan yang adil, keberanian, dan pengorbanan untuk umat. Banyak hukum dan kebijakan yang ditetapkannya masih berpengaruh hingga saat ini. Umar bin Khattab adalah figur yang sangat dihormati dalam sejarah Islam, dan kehidupannya mencerminkan perjalanan seorang pemimpin yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Berikut adalah beberapa hikmah dari kisah Umar. 1. Kesabaran dan ketabahan. Kematian Umar mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Meskipun berada dalam kondisi yang kritis, Umar tetap berusaha mengingatkan para sahabatnya untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati mereka. Yang kedua, keberanian untuk berubah. Kisah perjalanan hidup Umar dari seorang penentang Islam dan menjadi salah satu pemimpin terpenting dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi untuk kebaikan. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terlambat untuk berbuat baik dan mencari kebenaran. Demikianlah hikmah dari perjalanan kisah hidup Umar bin Khattab. Semoga apa yang ia dapatkan di dunia dan di akhirat kelak akan menjadi teladan dan semangat yang membara bagi umat muslim. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.